Masuk. Permisi Pak, laporan keuangan terakhir sudah saya rekap ya Pak. Saya lihat-lihat beberapa peluang baru akhir-akhir ini, kemungkinan ekspansi ke beberapa kota. Bagaimana menurut kamu? Sekaligus ya Pak. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, keuangan kita agak berat untuk itu Pak. Memang agak berat sih, tapi masih bisa kita usahakan. Tapi risikonya sangat besar Pak. Keuangan perusahaan kita belum cukup stabil untuk itu. Kalau nunggu semuanya stabil, perusahaan tidak akan maju. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, keuangan kita agak berat untuk itu Pak. Tapi risikonya sangat besar Pak. Keuangan perusahaan kita belum cukup stabil untuk itu. Halo, selamat siang. Dengan Chandra di sini. Selamat siang Bu Chandra, saya Pak Kevin. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat siang, Pak Kevin. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berdiskusi terkait kemungkinan pendanaan untuk perusahaan kami. Baik, bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak? Kami sedang mempertimbangkan pengembangan usaha ke beberapa kota dan kemungkinan akan membutuhkan tambahan modal. Apa ada pengajuan dalam bentuk kredit usaha? Iya, Bu. Baik, untuk jumlah dan skema pembayarannya, apakah sudah ada perhitungan lebih awal? Saya sudah ada gambaran, tapi sepertinya masih perlu disesuaikan lagi. Kalau begitu, sebaiknya kita bahas langsung saja ya, Pak. Saya perlu melihat laporan keuangan dan proyeksi usahanya. Oke, kapan saya bisa bertemu dengan Ibu? Besok siang saya ada waktu. Nanti saya kirimkan detail jadwal dan lokasi kantornya ya, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Chandra. Sama-sama Pak Kevin, sampai bertemu besok ya Pak. Siang Pak Kevin. Siang Bu Chandra. Silakan duduk Bapak. Baik Bu. Saya cek dulu ya Pak berkasnya. Ya Bu. Pak Kevin, ini rencana ekspansinya langsung ke beberapa kota sekaligus ya Pak? Ya Bu, kita coba percepat pertumbuhan perusahaan ya Bu. Tapi kalau saya lihat dari kondisi keuangan sekarang cukup berat sih Pak. Tapi apakah masih memungkinkan Bu? Sangat memungkinkan. Tapi perlu perhitungan yang lebih hati-hati lagi sih. Apalagi kalau pembiayaannya dari pinjaman. Untuk pengajuan seperti ini, biasanya kami perlu penyesuaian di beberapa aspek, termasuk skema pembayaran dan jaminan. Berarti masih bisa diproses kan Bu? Masih Bapak. Oke, baik. Indri, saya butuh laporan keuangan terbaru untuk cabang perusahaan yang baru ya. Kenapa biaya operasional bisa naik segini? Biaya sewanya, distribusi sama tenaga kerja lebih tinggi Pak dari negara kita Pak. Pendapatannya bagaimana Indri? Ini baru awal bulan loh, masih bisa kita kejar kan? Ya Pak, tapi ada satu lagi Pak. Apa? Cicilan ke bank sudah meningkat dalam bulan ini Pak. Masuk. Silakan duduk. Saya langsung saja Pak Kevin terkait kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo ini. Kami masih butuh waktu, Bu. Saya sudah memberikan waktu sebelumnya, sekarang saya butuh kepastian. Kondisi kami sedang belum stabil, tetapi kami berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya. Ini rincian kewajiban yang harus Anda penuhi, termasuk jadwal yang sudah kita sepakati.
Kalau diberi sedikit pelonggaran, Kami perlu kepastian Pak Kevin, bukan hanya rencana. Baik, kita tunggu itikat baik dari perusahaan Bapak. Pak, ini surat penagihan resmi dari suatu kreditor. Tapi Pak, ini saya udah warning terakhir Pak. Kalau kita nggak bayar, ini bisa lanjut ke kasus hukum. saya perlu paham posisi kita secara hukum. Maksudnya Pak? Saya harus konsultasi. Situasinya sangat rumit, Pak. Ada hutang yang sudah jatuh tempo tapi belum terbayarkan. Baik, Apakah Bapak memiliki lebih dari satu kreditor? ya lebih dari satu. Kalau begitu, perusahaan Bapak ada kemungkinan akan dipilotkan. Maksudnya, perusahaan saya bisa dipilotkan. Bisa, karena Bapak memiliki hutang yang sudah jatuh tempo, tidak bisa dibayarkan, dan Bapak juga memiliki lebih dari satu kreditor. Tapi ada cara lain sebelum itu terjadi. Apa itu? Bapak bisa mengajukan PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Apakah itu benar bisa membantu? Bisa, PKPU ngasih kesempatan untuk menyusun rencana pembayaran ulang, lalu diajukan ke kreditor untuk buat disetujui. Saya nggak mau perusahaan ini jatuh. Saya mau ajukan PKPU. Baik, kami akan memulai untuk persiapan dokumennya ya Pak. Baik. Selamat siang Pak Kevin. Siang, Bu. Jadi ini terkait pengajuan PKPU ya Pak? Iya, Bu. Berarti kondisi perusahaan Anda sudah masuk tahap gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Bisa dibilang begitu sih, Bu. Dan Anda berharap kreditor menyetujui setelah kewajiban sebelumnya tidak terpenuhi ya Pak? Saya berharap masih ada ruang untuk menyelesaikannya. Tapi PKPU tidak bekerja berdasarkan harapan Bapak. Semuanya bergantung pada kelayakan rencana dan kepercayaan kreditor. Saya paham, Bu. Kami akan menilai seluruh dokumen yang Anda ajukan melalui proses tersebut. Tapi keputusan akhir ada di forum kreditor. Baik, saya siap mengikuti semua prosesnya. Kita lihat apakah perusahaan Anda masih punya ruang untuk bertahan. Baik, sidang hari ini adalah agenda voting atas proposal perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan PKPU. Berdasarkan pasal 281 ayat 1, perdamaian dalam PKPU dapat disahkan apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari setengah jumlah piutang yang diakui. Silakan perwakilan dari kreditor menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Kami dari bank sebagai pihak kreditor, kami menilai proposal perdamaian tidak memberikan kepastian pembayaran yang memadai. Berdasarkan data arus kas debitor, kemampuan pembayaran tidak sebanding dengan kewajiban yang jatuh tempo. Oleh karena itu, kami tidak dapat menyetujui proposal ini. Berdasarkan hasil pemungutan suara, tidak terpenuhi ketentuan dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian, proposal perdamaian dalam PKPU dinyatakan tidak disetujui oleh kreditor. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 dan pasal 290 Undang-Undang Kepilitan dan PKPU, apabila perdamaian tidak disetujui, maka pengadilan wajib menyatakan debitor pilot. Pengadilan menyatakan debitor dalam keadaan pilot. Kisah Pak Kevin menunjukkan bagaimana kondisi utang yang tidak terpenuhi dan adanya lebih dari satu kreditor dapat membawa suatu perusahaan ke dalam proses PKPU hingga akhirnya dinyatakan pilot sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari sini terlihat bahwa pemahaman terhadap hukum kepilitan sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis.